Contohnya ya, SMP sesudah makan pulang ada sekolah menengah. Hello, hai, assalamualaikum good people, apa kabar? Terima kasih kepada kalian yang sudi bergabung bersama channel ini kembali, dan kepada kalian yang belum bergabung bersama channel ini, silakan bergabung bersama channel ini good people. Saya sangat hargai jikanya kalian sudi bergabung bersama channel ini. Saya BDT berasal daripada Borneo, Sabah guys. Hari ini akan menemani Anda di dalam episode reaction kali ini guys. Nah, moga kalian semua yang masih menonton nih berada dalam keadaan yang sehat, sentiasa dimurahkan rezeki, dipermudahkan juga segala urusan dunia dan akhirat, dan juga sentiasa dalam keadaan yang bahagia bersama keluarga yang tersayang guys. Oke. Nah, hari ini saya akan buat sebuah lagi reactions video guys, menemani kalian semua. Dan video yang saya akan reactions kali ini adalah sebuah video daripada Mat Rozi Film Official guys. Dan judul daripada video yang akan saya react kali ini guys adalah Waspada Bahasa Indonesia Terlalu Istimewa di Mata Bule Jerman guys. Nah, kita akan nonton isi kandungan video ini tanpa berbasa-basi, tanpa membuang waktu. Ayo kita nonton bareng guys. 1, 2, let's go. Halo teman-teman, Halo. Kembali lagi di vlog kami. Hari ini saya akan membahas mengapa saya kira jangan belajar bahasa Indonesia. Lah, aku udah pernah bikin video mengapa saya kira jangan pergi ke Indonesia dan jangan pernah menikahi orang Indonesia, terutama orang Jawa, karena terlalu bagus ya, bikin kangen terus. Nah, tetapi mengapa ya jangan belajar bahasa Indonesia? Kalau pengen tahu, nonton video ini, tapi jangan lupa nge-like, comment. So, break dulu dan mangkat. Hal pertama, bahasa Indonesia itu terlalu gampang. Kalau saya belajar bahasa Spanyol itu gramatiknya bikin pusing, tetapi bahasa Indonesia itu sangat logis, ada strukturnya, cukup gampang ya, enak dipelajari. Nah, kenapa saya bilang jangan belajar bahasa Indonesia kalau begitu ya? Karena habis belajar bahasa Indonesia, aku jadi malas belajar bahasa lainnya. Aku coba belajar bahasa Spanyol sekarang, mikirin gramatik Spanyol itu bikin pusing. Kok ada A, ada O, ada gender, ada apa, tense, whatever. Pusing, ngapain bikin bahasa yang begitu sulit ya? Mendingan seperti bahasa Indonesia yang cukup ya, gampang untuk dipelajari, tetapi tetap aja bisa komunikasi. Jadi, habis belajar bahasa Indonesia, nggak ada niat lagi untuk belajar bahasa lain ya. Jadi, jangan belajar bahasa Indonesia. Di salah satu video sebelumnya, saya pernah bilang bahwa orang Indonesia itu super ramah. Jadi mau kemana saja diajak ngomong. Nah, inilah yang bahaya lur. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia, diajak ngomong itu sebentar aja. Karena kan soal komunikasi kadang-kadang agak susah. Kalau kalian bisa bahasa Indonesia, itu mulai bahaya loh. Karena mau ngopi aja ya 10 menit, ada yang datang ngajak ngomong. Kalau dia kira kalian nggak bisa bahasa Indonesia, itu ngomong sebentar tuh sudah. Tetapi saat diketahui bisa bahasa Indonesia tuh, wah, diajak ngomong terus tuh 1 jam, 2 jam, diajak mampir di rumah, ketemu sama keluarganya, nenek moyangnya, temannya, sepupu, tantenya juga diajak main ke rumah, ketemu dan nongkrong. Itulah yang bahaya. Ini betul kah guys kalau di Indonesia macam ini? Lakukan butuh waktu yang jauh lebih lama karena orang Indonesia biasanya sudah ramah, tetapi kalau mereka tahu kalian bisa bahasa Indonesia tuh keramahannya tuh gak ada batasnya. Jadi apa saja yang ada rencana kalian harus dibatalkan. Jadi jangan belajar bahasa Indonesia karena kalian tidak pernah akan tepat waktu lagi. Kemudian kalau bahasa Indonesia itu terlalu banyak singkatan. Mengapa itu masalah? Karena singkatan itu pertama lucu dan kedua ada gunanya ya untuk mempersingkat kata yang sangat panjang. Nah, saya orang Jerman,
dalam bahasa Jerman kayaknya kami punya kata yang paling panjang di dunia, tapi kata singkatan pusing. Contohnya di Indonesia KTP, der Personalausweis. Gimana? Bingung kan? Nah, kalau bahasa Jerman tuh panjang banget. SD contohnya ya, bahasa Sekolah Jerman, dasar. Grundschule, nggak ada singkatan. Bikin pusing juga ya. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia supaya tidak terbiasa menggunakan singkatan. Kemudian jangan belajar bahasa Indonesia karena ada ekspresi-ekspresi dalam bahasa Indonesia yang memang tidak ada dalam bahasa Jerman. Seperti lah, gitu loh. Tok. Nah, kalau balik ke Jerman setelah belajar bahasa Indonesia, aku selalu pengen menggunakan kata seperti itu ya. Come here lah, go there lah. Gitu loh, ngomong apa gue. Nah, kalau di Jerman aku ngomong kayak gitu ya, orang Jerman malah maksudnya apa? Apa itulah? Lah. Mereka bingung. Tapi kalau aku nggak menggunakan kata lah, rasanya tuh kurang ya, ada yang kurang. Jadi bingung juga ya. Bahasaku jadi hancur sekarang. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia. Jangan belajar bahasa Indonesia karena dengan satu bahasa ya, bahasa Indonesia, kalian bisa jalan-jalan keliling Indonesia dan di mana-mana bisa komunikasi dengan orang Indonesia. Lah, mungkin ya kalian kira itu hal yang bagus ya, itu positif banget ya. Tapi Lur, coba kalian datang ke Eropa dan coba menggunakan satu bahasa atau bahasa Indonesia di pulau-pulau di Eropa, di Spanyol, di Yunani, di Kroasia, di Turki, di mana-mana ada bahasa tersendiri. Jadi harus belajar begitu banyak bahasa baru bisa komunikasi. Kalau sudah terbiasa ya dengan satu bahasa, saya bisa komunikasi dengan begitu banyak orang di begitu banyak pulau dengan budaya masing-masing ya, tetapi ada satu bahasa yang bisa ya menyatukan semuanya. Kalau nggak begitu lagi di Eropa, kecewa. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia. Terus dalam bahasa Indonesia ada beberapa kata yang memang tidak ada dalam bahasa Jerman. Lah, kalau sekarang saya di supermarket mau beli beras, aku bingung harus bilang apa lah. Bahasa Indonesia kan ada sawah, ada beras, ada nasi. Lah bahasa Jerman ya adanya rice saja. Rice. Jadi bingung. Nah, karena di Jerman kan nggak pasti beli rice nanti dapat apa. Jadi ya jangan belajar bahasa Indonesia karena kalau sudah tahu ya artinya rice dalam bahasa Indonesia begitu banyak ya, nanti bingung kalau balik ke Jerman. Dan tidak hanya gramatik Indonesia yang sangat gampang, juga cara menulis itu sangat logis sekali karena apa yang dikatakan itu yang ditulis. Nah, kalau sudah terbiasa dengan cara menulis yang begitu gampang, coba kalian belajar bahasa Cina. Hah? Pusing. Aku pengen belajar bahasa Indonesia terus karena gak usah mikirin cara menulis itu seperti apa, karena sangat gampang dan logis. Jadi ya itu juga bikin susah belajar bahasa lainnya daripada bahasa Indonesia. Jadi ya janganlah belajar bahasa Indonesia. Apalagi yang bahaya Lur itu, kalau kalian sudah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, kalian juga akan terbiasa dengan budaya Indonesia. Nah, kenapa itu bahaya? Karena orang Indonesia tuh jarang sekali menggunakan kata tidak. Dan kalau kalian belajar bahasa Indonesia, kalian akhirnya menjadi sangat kreatif sekali untuk menolak hal tanpa menggunakan tidak. Ya, seperti barangkali, mudah-mudahan, ya mungkin ya insyaallah, ya kalau sempat bisa mungkin ya
Mungkin besok aja ya, atau nanti ya, kapan-kapan bisa ya, gitu loh. Nah, masalahnya pas balik ke Jerman, kalian ngomong seperti itu sama orang Jerman, mereka orang mutung berbelas. Kalian bilang, oh ya, mungkin ya lain kali aja ya, kapan-kapan. Lah, orang Jerman akan bilang, ya kapan-kapan ya, kapan minggu depan, hari Sabtu, jam 9. Iya, komunikasi dengan orang Jerman itu akan hancur. Jadi, jangan belajar bahasa Indonesia karena nanti komunikasi sama orang Jerman itu dijamin gagal. Oke, ini alasan saya mengapa saya saran jangan belajar bahasa Indonesia, atau ya mungkin belajar bahasa Indonesia karena aku sangat suka belajar bahasa Indonesia karena ya bisa komunikasi dengan orang Indonesia yang ya begitu ramah, dan itu juga bahasa yang sangat enak dipelajari karena banyak hal yang lucu kayak singkatan-singkatan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia juga adalah bahasa yang sangat logis ya, dan itu yang saya sangat suka sekali, terutama sebagai orang Jerman. Dan terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa nge-like, comment, subscribe dulu, dan sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Dadah! Oke guys. Contohnya ya, SMP sesudah makan pulang ada sekolah menengah. Pusing, aku suka di Spanyol ngomong bahasa Indonesia. Orangnya nggak ngerti sama sekali. Oke. Nah guys, jadi itulah sebab mengapa waspada, jangan belajar bahasa Indonesia. Tapi kan guys, saya rasa ini sebuah sitira apa nih. Jadi kalau sebenarnya ini adalah sebab-sebab mengapa lebih harus belajar bahasa Indonesia guys. Nah jadi itu pendapat saya pribadi. Sebenarnya saya rasa bule Jerman nih sebenarnya sudah sangat suka dengan Indonesia, sangat jatuh cinta dengan bahasa Indonesia guys. Jadi itulah dia rasa lebih senang, lebih selesa, lebih macam lebih merasakan itu bahasa dia sudah. Jadi dia sudah macam tidak perlu untuk belajar bahasa asing lagi. Nah itu menurut dia guys. Jadi macam mana, apa pendapat kalian guys? Saya rasa video ini sangat bagus guys. Sebuah video satira yang begitu luar biasa kan, membuatkan kita ataupun orang luar menonton kan, oh patut belajar lagi bahasa Indonesia nih supaya dapat bergaul, berkomunikasi dengan kawan-kawan di Indonesia dengan lebih baik guys. Tapi betul juga lah dia cakap, bayangkan di Indonesia hanya tahu satu bahasa Indonesia, kita boleh sudah keliling pulau Indonesia sebab semua memang menggunakan satu bahasa Indonesia. Walaupun banyak etnik, banyak suku, banyak bahasa daerah, tapi tetap mereka akan faham bahasa Indonesia. Itulah uniknya Indonesia. Nah guys, saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Macam biasa guys, jangan lupa kalian jika kalian sudi, kalian bergabung bersama channel ini, dan saya sangat hargai jika kalian sudi bergabung bersama channel ini. Oke guys, sampai di sini saja video saya pada kali ini. Moga kalian terhibur. Kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam santun, salam damai, salam persaudaraan, salam kekeluargaan, salam silaturahmi. Assalamualaikum. Jaga diri guys.